Assalamualaikum sahabat. Pada episode sebelumnya kita membicarakan perjalanan Faksian yang menemukan Jawa. Sekarang kita membicarakan sejarah dinasti Liusong yang memerintah tahun 420 Masehi sampai dengan 479 Masehi. Pada tahun 435 Masehi, Raja negara Javada yang bernama Sri Bada Duo Alabamo mengirimkan seorang utusan untuk mempersembahkan sepucuk surat dan sejumlah hadiah. Kalimat yang tidak penting ini diterjemahkan karena nama negara ini mirip dengan Yavadi yang digunakan oleh Faksian. Sejarah baru dinasti Tang antara 618 Masehi sampai dengan 907 Masehi. Kaling juga dikenal dengan nama Java, terletak di Samudra Selatan, di sebelah timur Sumatera dan di sebelah barat Bali. Di sebelah selatannya terdapat lautan dan di sebelah utaranya terdapat Kamboja. Penduduknya membuat pertahanan dari kayu, bahkan bangunan terbesar juga ditutupi oleh daun palem. Mereka memiliki balai-balai dari gading dan tikar yang terbuat dari kulit terluar bambu. Tanah ini menghasilkan tempurung penyu, emas, dan perak, cula badak, dan gading. Negara ini sangat kaya. Terdapat sebuah gua di mana air garam keluar dengan sendirinya. Mereka membuat arak dari bunga pohon kelapa yang menggantung. Jika mereka meminumnya, mereka cepat mabuk. Mereka memiliki huruf dan mengenal astronomi. Jika makan, mereka tidak menggunakan sendok atau sumpit. Di negara ini ada sejumlah gadis beracun. Jika seseorang berhubungan seks dengan mereka, perutnya akan sakit dan akhirnya mati. Tetapi tubuhnya tidak akan membusuk. Dari uraian atau catatan ini kita tahu ini adalah kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa Tengah. Dan orang-orang juga menyebut kerajaan Holing. Raja tinggal di kota Java atau Japa. Tetapi pendahulunya Jian tinggal di sebuah kota di sebelah timur yang bernama Balugasi. Sampai sekarang kita tidak tahu Balugasi itu di mana. Di sekeliling negara ini terdapat 28 negara kecil yang mengakui kekuasaan Java. Berarti besar juga kerajaan ini. Ada 32 menteri tinggi dan Dazwo Gansyong adalah menteri pertama. Dari pegunungan di distrik Langbia, raja sering memandangi lautan. Jika pada puncak musim panas, sebuah gnomon atau tiang penunjuk waktu pada jam matahari setinggi 8 kaki atau 2,4 meter didirikan. Bayangannya pada siang hari akan berada di sisi selatan dan memiliki panjang 2 kaki 4 inci atau sekitar 70 cm. Pada masa Zhengwan tahun 627 Masehi sampai 649 Masehi, negara ini bersama Deva Hala dan Deva Badan atau Bali mengirimkan sejumlah utusan membawa upeti. Kaisar mengirimkan surat balasan dengan stempel yang besar. Karena Deva Hala memohon sejumlah kuda yang bagus, mereka mendapatkannya. Jadi ternyata pada masa kuno, Bali yang disebut Deva Badan dikenal, kita tahu. Cuman kita tidak mengetahui kerajaan apa ini yang disebut Deva Hala.
Pada tahun 674 Masehi, penduduk negeri ini mengangkat seorang wanita bernama Shima menjadi ratu mereka. Kita tahu ini dalam sejarah kita ada yang disebut-sebut Ratu Sima di kerajaan Kalingga. Pemerintahannya sangat bagus. Bahkan barang-barang yang terjatuh di jalan tidak akan ada yang mengambilnya. Mendengar hal ini, seorang penguasa bangsa Arab mengirimkan sebuah tas berisi uang dan meletakkannya di perbatasan negara sang ratu. Orang-orang yang melewati tas ini selalu menghindarinya. Tas itu tetap ada di sana selama 3 tahun. Ini sangat menarik. Jadi kita kalau lihat keterangannya, dalam teks Tionghoa itu Arab itu disebut Dazi. Ini merupakan nama yang umum digunakan bagi bangsa Arab dalam catatan-catatan sejarah Tiongkok. Sepertinya sebuah pemukiman Arab telah ada di pantai barat Sumatera sejak lama. Kita tidak tahu nih di sebelah mana pantai baratnya. Akibatnya sejumlah penulis Tionghoa menyamakan negara ini dengan Arabia. Seorang penulis bahkan menyebutkan bahwa cerita tentang Nabi Muhammad SAW terjadi di Sumatera di bagian barat. Raja orang-orang Arab yang diceritakan di sini mungkin hanyalah pemimpin pemukiman Arab di pulau itu saja. Jadi isu bahwa Islam ada di Nusantara pada abad ke-6, sudah ada pada abad ke-6, bukan isapan jempol kalau kita lihat dari catatan-catatan orang-orang atau kaisar-kaisar Tiongkok ini. Jangan-jangan yang dimaksud ada komunitas Arab Islam di pantai barat Sumatera adalah daerah Barus. Karena memang Barus dari zaman dahulu kala terkenal, didatangi orang-orang, dan produksinya adalah kapur barus yang terkenal sampai ke negeri Arab dan Romawi. Suatu ketika putra mahkota melangkahi emas tersebut. Sima begitu marah dan ingin membunuh sang putra mahkota. Para menterinya menolak keinginan itu dan akhirnya Sima berkata, "Kesalahanmu terletak di kakimu. Karena itu sudah menjadi memadai jika kakimu dipotong." Kembali para menteri menolaknya dan akhirnya Sima memotong ibu jari kaki sang pangeran. Sima ingin memberikan contoh bagi seluruh rakyatnya. Ketika Pangeran Dazi atau orang-orang Arab mendengar hal ini, dia menjadi takut dan tidak berani menyerang Ratu Sima. Antara tahun 766 Masehi sampai dengan 779 Masehi, 3 kali utusan dari Kaling tiba di Tiongkok. Pada tahun 813 mereka mempersembahkan 4 orang budak beraneka warna burung nuri, burung pinka, dan benda-benda lainnya. Kaisar menghargai mereka dengan cara menganugerahkan gelar pelindung kiri dari kantor 4 gerbang dalam. Sang utusan ingin memberikan gelar ini kepada adiknya. Kaisar memujinya dan memberikan gelar itu kepada keduanya. Antara tahun 827 dan 835, mereka kembali datang ke istana dengan membawa upeti. Antara tahun 860 Masehi dan 873 Masehi, mereka mengirimkan seorang utusan untuk mempersembahkan sejumlah perempuan pemain musik. Nama Kaling ditemukan dalam kedua ekstrak di atas. Perlu diingat bahwa para imigran Hindu di Jawa menyatakan mereka berasal dari Kling atau Kalingga untuk menunjukkan wilayah asal mereka di India.
Mereka menyebut diri mereka orang Kling, dan orang Tionghoa menggunakan nama ini kepada negara baru tempat para imigran Hindu tersebut menetap. Sebelum orang Tionghoa menemukan kepulauan ini, mereka telah bertemu dengan orang-orang Jawa Hindu di Tiongkok yang menyebut negara asal mereka sebagai Kling. Ketika orang Tionghoa mengunjungi negara itu sendiri, yang diperkirakan terjadi setelah dekade pertama pemerintahan dinasti Tang, barulah mereka mengetahui nama sebenarnya dan menyebutnya Jawa. Dalam History of Java karya Hageman, diketahui bahwa pemukiman Hindu pertama terdapat di Mendang, sebuah wilayah yang sekarang disebut Rembang. Pada tahun 500 Masehi, pusat pemerintahan Mendang dipindahkan ke pegunungan Diang atau Dieng. Di sana masih terdapat candi-candi, kalau tidak salah termasuk candi-candi tertua di Jawa, di daerah pegunungan Dieng. Hal ini sesuai dengan teks Tionghoa yang ada. Wilayah pegunungan yang sering dikunjungi raja mungkin adalah Diang atau Dieng. Para penulis Tionghoa menyebutnya Lang Bia, dan suku kata pertamanya Lang mungkin dianggap orang Tionghoa telah mewakili kata Diang. Kota Java mungkin adalah Japara atau Jepara, yang pada masa itu pelabuhan tersebut telah bernama Jepara. Dan orang Tionghoa menghilangkan suku kata terakhir dalam penulisan mereka. Karena belum ada bukti, pernyataan ini masih dapat diperdebatkan. Akhirnya, Jawa memiliki reputasi sebagai negara yang kuat, sangat terorganisasi, dan sudah memiliki kebudayaan yang memadai. Sampai sekian dulu sahabat, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya mengenai Nusantara dalam catatan Tionghoa. Terima kasih.